membuktikan kecintaannya terhadap tanah air. 2, 1, tenggelamkan! Tanggal 18 Agustus 2015, Menteri Susi menenggelamkan 38 kapal pencuri ikan secara serentak di 6 titik di Indonesia. 6 titik yang menjadi lokasi penenggelaman adalah Pontianak 18 kapal, Bitung 8 kapal, Belawan 3 kapal, Ranai 5 kapal, Tarempa 3 kapal, dan Tarakan sebanyak 4 kapal. Penenggelaman secara serentak ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi kapal asing lainnya. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan Indonesia sehingga kesejahteraan para nelayan pun lebih terjamin. Di awal tahun 2016, penenggelaman serentak kembali dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2016. Satu diantaranya berlangsung di Belawan. Dengan melibatkan personil dari Lantamal 1 Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 2 unit kapal asing dengan cara diledakkan di kawasan perairan Belawan, Sumatera Utara. Dengan mengerahkan kapal perang Tarihu, kapal kayu dengan nomor lambung KIA KF5515 dan MV Orient Star milik nelayan asing lantas ditarik ke perairan Buoy 1 atau sejauh 15 mil Pelabuhan Belawan dengan kedalaman laut 40 meter. Disaksikan Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama Yudo Margono dan pihak Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor. Kapal ini lantas ditenggelamkan dengan cara diledakkan menggunakan dinamit. Penenggelaman ini juga dilakukan secara serentak terhadap 31 kapal lainnya yang berlangsung di perairan Pontianak, Batam, Bitung, Tahuna, dan Belawan, sesuai dengan perintah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penenggelaman kapal ini merupakan rangkaian proses hukum setelah kasus illegal fishing yang dilakukan 2 kapal milik Malaysia dan kapal pengangkut ikan milik Amerika Tengah sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak hanya penenggelaman, upaya lain pun dilakukan untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari para pencuri ikan. Di perairan Batam, Kepulauan Riau, pengawas berpatroli siang dan malam. Kapal-kapal patroli diharapkan dapat menjaga perairan Indonesia, baik dari kapal penyelundup maupun kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal yang merugikan. Selain itu, pada penghujung 2015, Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI kembali mendapat 2 kapal pengamanan yang diperuntukkan sebagai kapal patroli di perairan Indonesia. 2 kapal ini masing-masing ditempatkan di perairan Batam dan Ambon. Kedua kapal dilengkapi dengan alutsista yang canggih untuk melindungi kedaulatan NKRI dari ancaman luar. Kapal juga memiliki sistem keamanan canggih yang bisa mengintegrasi satu kapal dengan kapal lainnya dan dengan puskodal. Kapal-kapal asing selalu mengincar perairan Indonesia, mengingatkan kita untuk memanfaatkan dan menjaga kekayaan laut Indonesia sebaik-baiknya. Pelabuhan Belawan dengan kedalaman laut 40 meter. Disaksikan Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama Yudo Margono dan pihak Kejaksaan Negeri Belawan sebagai eksekutor. Kapal ini lantas ditenggelamkan dengan cara diledakkan menggunakan dinamit. Penenggelaman ini juga dilakukan secara serentak terhadap 31 kapal lainnya yang berlangsung di perairan Pontianak, Batam, Bitung, Tahuna, dan Belawan, sesuai dengan perintah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelautan dan Perikanan, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2016. 1 diantaranya berlangsung di Belawan. Dengan melibatkan personil dari Lantamal 1 Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 2 unit kapal asing dengan cara diledakkan di kawasan perairan Belawan, Sumatera Utara. Dengan mengerahkan kapal perang Tarihu, kapal kayu dengan nomor lambung KIA KF5515
dan MV Orient Star milik nelayan asing lantas ditarik ke perairan Buoy 1 atau sejauh 15 ikan kecintaannya terhadap tanah air. 2, 1, tenggelam, Bang. Tanggal 18 Agustus 2015, Menteri Susi menenggelamkan 38 kapal pencuri ikan secara serentak di 6 titik di Indonesia. 6 titik yang menjadi lokasi penenggelaman adalah Pontianak 18 kapal, Bitung 8 kapal, Belawan 3 kapal, Ranain 5 kapal, Tarempa 3 kapal, dan Tarakan sebanyak 4 kapal. Penenggelaman secara serentak ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi kapal asing lainnya. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan Indonesia sehingga kesejahteraan para nelayan pun lebih terjamin. Di awal tahun 2016, penenggelaman serentak kembali dilakukan oleh Kementerian. Penenggelaman kapal ini merupakan rangkaian proses hukum setelah kasus illegal fishing yang dilakukan 2 kapal milik Malaysia dan kapal pengangkut ikan milik Amerika Tengah sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak hanya penenggelaman, upaya lain pun dilakukan untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari para pencuri ikan. Di perairan Batam, Kepulauan Riau, pengawas berpatroli siang dan malam. Kapal-kapal patroli diharapkan dapat menjaga perairan Indonesia, baik dari kapal penyelundup maupun kapal